Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat pernyataan rahasia Kristus. Saat pernyataan rahasia Kristus. Kepada umat di Efesus, Santo Paulus pernah menulis begini: pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia Kristus tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Bacaan ini atau teks ini sangat menarik dan sangat indah. Dan dalam rangka adorasi saat ini saya ingin mengajak kedalaman apa yang dinyatakan oleh Santo Paulus tadi. Dikatakan bahwa pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia Kristus tidak diberitakan kepada umat manusia. Berarti memang ada masa, memang ada waktu, memang ada zaman ketika memang Allah tidak menyatakan kekayaan misteri Kristus. Mudah dibayangkan secara kronologis misalnya, ya masa-masa sebelum Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Tetapi juga bahkan ketika sudah datang pun itu terjadi pada bangsa-bangsa yang belum mendengarkan pewartaan Injil Yesus Kristus. Bahkan hingga hari ini pun bisa terjadi ada orang-orang atau kelompok bangsa atau manapun yang tidak pernah mendengarkan kekayaan rahasia Kristus itu. Tetapi dikatakan rahasia Kristus itu telah dinyatakan kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Apa toh rahasia Kristus yang dimaksud dalam bacaan itu? Rahasia Kristus yang dimaksud adalah tindakan penyelamatan Allah yang dilaksanakan melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan puncaknya ketika Tuhan Yesus disalibkan, wafat, dan bangkit. Dan hadir sebagai Tuhan yang mulia, yang dalam Roh Kudus tetap hadir dalam sejarah untuk Roh Kudus itu menghadirkan dalam sejarah, dalam setiap diri orang dimanapun, khususnya lebih-lebih yang percaya, mengalami tindakan penyelamatan Allah yang sudah dilaksanakan dalam Kristus 2000 tahun yang lalu itu. Nah, karya penebusan Allah melalui Kristus itulah yang sebenarnya dimaksud dengan misteri salib, misteri Paskah, atau di sini adalah rahasia Kristus itu yang intinya pada misteri salib. Nah, itu telah dinyatakan, dialami, dilihat oleh para rasul pada waktu zaman gereja perdana, para rasul kita, tapi juga kemudian diwartakan dari generasi ke generasi sampai kita sekarang ini, yang mengenal karya penebusan Allah melalui Kristus. Itulah isi pewartaan Injil yang hingga hari ini pun tetap hadir di tengah kita melalui pewartaan
entah para misionaris, tapi juga sekarang ini melalui banyak orang, bahkan saat ini pun kita mengalami pewartaan Injil melalui YouTube ini atau melalui renungan mana. Tetapi ini semua bersumber atau berdasarkan pada ajaran para rasul dan para nabinya yang mengalami Yesus, yang wafat dan bangkit, dan pada waktu itu menjadi sumber kegembiraan para rasul dan para nabinya yang kudus. Dan itu sekarang sampai kepada kita. Nah, adorasi itu tidak lain adalah saat kita bisa mengalami sendiri apa yang telah dialami oleh para rasul dan orang-orang kudus tentang rahasia Kristus atau karya penebusan Tuhan itu. Tetapi terjadinya dihadirkan dalam rupa roti, sehingga ketika kita menatap sakramen Maha Kudus dalam monstrans, itu sebenarnya adalah rahasia Kristus yang isinya adalah tindakan penyelamatan Allah yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus berpuncak pada wafat dan kebangkitan yang dan berkat Roh Kudus dihadirkan hari ini. Dan dalam rupa sakramen Maha Kudus kita bisa menyembahnya dan menerima dalam bentuk komuni kudus saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Adorasi adalah saat kita menerima, bukan hanya menyaksikan tapi menerima dan menyembah apa yang kita terima itu, yaitu rahasia Kristus, yaitu tindakan Allah yang menyelamatkan dan menebus kita. Maka kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Disebut oleh Santo Paulus, berkat pewartaan mereka Injil yang diwartakan kita, orang-orang bukan Yahudi, ambil bagian menjadi ahli waris dan anggota tubuh yaitu gereja, dan kita menjadi peserta dalam janji yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Maka lanjutkan adorasi kita sambil bersyukur, sebab kita mengalami dalam adorasi itu rahasia Kristus yang menyatakan betapa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Dan itu kita terima dalam komuni kudus saat misa kudus, dan kini kita sembah. Kita semua diri kita persembahkan kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.